Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat banget. Gimana kabarnya anak-anak kelas 8? Alhamdulillah. Wa'alaikumsalam. Allahu Akbar. Oke. Sebelum belajar, berdoa dulu ya, Ibu pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu fatah lana mata kawang syur alaina rahmata min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahim. Oke. Ibu absensi dulu ya. Hari ini Alfian Mubarak, Alvin Fakih Zidni, Azka Maulana, Dizan Wijaya, Ervan Aditya, Faisal Rizky, Ibrahim Ekman Fajar, Ilham Zakaria Akbar, Muhammad Haidar Azizi, Muhammad Al-Farogi, Muhammad Aif Tabarok, Nazam Al-Faroki, mana? Oke. Prabu Restu Aji, Saidatul Jannah, Salma Azizia, Salwa Azizia, mana? Oke, kembar ya. Syafira Azahra Maulina. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yuk semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Pagi, itu ya, ulang ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk membangkitkan semangat, Ibu pengen tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Oke. Sebelum pembelajaran, Ibu akan melatih fokus kalian terlebih dahulu. Oke, kalian mengikuti apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu lakukan. Oke, siap? Oke. Kalian coba sekarang pegang kepala. Ayo. Oke. Fokus ya. Sekarang coba kalian pegang mata. Oke. Sekarang kalian pegang teman kalian. Teman, jadi nggak pegang apa-apa loh. Ya, oke ini. Satu lagi, coba kalian pegang hidung kalian. Sip, oke, sudah fokus. Terima kasih. Sebelum pembelajaran, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya ya. Oke, coba kalian sebelumnya itu mendapatkan materi tentang itu hari ini. Kemarin sebelumnya apa? Sel. Ya. Apa itu sel? Ada yang tahu sel? Sel adalah, ada yang tahu? Ya, Ogi? Oke. Dikit lagi, ada yang tahu? Pertanyaannya, apa itu sel? Nih, oke. Penyusun makhluk hidup terkecil itu adalah bukan semut, bukan kuman, bukan apa? Virus ya, tapi sel. Iya nggak? Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup. Setelah sel ada lagi nggak? Ada, namanya jaringan. Jaringan tuh apa? Jaringan tuh kumpulan dari beberapa sel. Masih ingat ya, kita ngulas ya, kembali ya. Setelah itu, habis jaringan ada yang tahu? Kurang tepat. Ada? Organ, betul, 100. Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Contohnya organ jantung, organ paru-paru, organ usus, lambung. Jadi satu kesatuan. Setelah organ ada lagi, lebih besar lagi apa namanya? Membuat suatu sistem, yaitu sistem organ. Nah itu. Sistem organ itu adalah beberapa gabungan. Contohnya sistem pencernaan. Ada organnya apa aja? Misalkan dari mulut sampai anus. Sistem peredaran darah. Dari jantung, darahnya iya, pembuluhnya iya. Kemudian sistem syaraf. Ada syaraf dendrit, neuron, dan lain-lain. Kemudian ada yang lebih besar lagi setelah sistem organ ada apa? Organisme. Seorang Prabu Restu itu adalah organisme manusia. Ya ini. Kalian juga organisme karena udah keseluruhan membentuk suatu organisme. Jadi dari sel sampai organisme terbesar ya. Oke. Next ya, coba kalian pahami tujuan pembelajaran hari ini. Ibu mengharapkan kalian peserta didik mampu menyebutkan organ sistem pencernaan manusia dengan baik dan benar. Ya. Kemudian mengidentifikasi organ dan fungsi sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan sistem organ dengan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Jadi hari ini pelajarannya adalah sistem pencernaan manusia. Oke, sudah siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Nah, nggak ada yang ngantuk ya. Coba kalian amati. Apa yang kalian lihat dengan gambar ini? Makanan. Duh, lapar pagi-pagi lihat makanan. Coba ini makanan apa? Kesukaan. Ini. Pernah makan nggak? Sering. Ini adalah makanan Indonesia. Oke, kalian pernah berpikir nggak? Gimana sih setelah makan itu makanan kamu diolah oleh tubuh tuh gimana caranya? Pernah berpikir seperti itu? Apa udah yang penting kenyang? Pernah nggak? Pernah ya? Kok bisa? Habis makan tuh saya kuat. Saya tidak lemas. Saya. Itu oke. Pertanyaannya dari Ibu. Bagaimana makanan diolah dalam tubuh kita? Kemudian, apa saja organ yang berperan dalam proses pencernaan? Oke. Ada yang mau jawab? Bagaimana diolah dalam tubuh kita? Ada yang mau jawab?
Belum berani? Ayo. Bagaimana makanan diolah oleh tubuh kita? Yang perempuan barangkali? Dengan cara dicerna oleh manusia. Alatnya berupa apa? Sistem? Oke, betul. Sistem pencernaan. Oke, kita akan bahas apa saja organ yang berperan dalam proses pencernaan manusia. Oke, kita next ya. Coba kalian amati apa itu sistem pencernaan. Oke, kita introducing dulu ya, perkenalan dulu. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi suatu energi dan nutrisi. Untuk apa? Untuk tubuh manusia. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ. Namanya organ pencernaan. Membentuk suatu sistem. Oke, coba. Fungsinya apa? Dalam sistem pencernaan itu ada fungsinya. Yang pertama itu mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Zat yang kamu makan itu diserap oleh tubuh manusia. Misalnya, yang perempuan deh, Safira memakan buah tadi pagi. Buah kandungannya ada vitamin. Ya, vitamin itu dapat diserap oleh tubuh menjadi kekebalan tubuh manusia. Saidah tadi pagi hari makan nasi dan ayam. Nasi mengandung karbohidrat, ayam mengandung protein. Nah, nutrisi itu akan diserap oleh tubuh. Makanya bertenaga. Oke? Yang kedua, menyerap nutrisi tadi ya, mirip ya. Menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Oke. Setiap hari tubuh manusia itu melakukan perbaikan sel. Jadi regenerasi ya. Jadi nggak selamanya kita makan sekali aja untuk selamanya, nggak mungkin. Pasti akan lapar nanti sore hari atau malam hari. Nah, itu makanya butuh perbaikan tubuh oleh makanan. Misalnya Alfarogi tadi malam itu udah makan banyak mukbang. Makan ayam, makan sate, makan jus buah. Besok nggak mau makan apa udah banyak. Tapi nggak bisa, harus makan juga walaupun siang hari ataupun menjelang sore karena dia kuat gitu katanya, kayak puasa. Harus perbaikan tubuh melalui makanan karena sel-selnya terus bekerja, energinya dipakai gitu. Karena untuk pertumbuhan ya, apalagi kalian masa pertumbuhan. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, yang kalian makan apa yang kalian makan itu akan diproses kemudian dibuang sisanya, tidak disimpan dalam tubuh. Kenapa kalau disimpan? Bahaya nggak kalau disimpan? Akan terjadi apa? Apa? Racun, betul, toksik. Nanti bakal kalian sakit. Kan ada kasus orang yang susah buang air besar atau susah kentut, itu akan sakit perutnya. Itu betul. Karena itu ada sifatnya toksik, wajib dikeluarkan dari tubuh manusia. Harus dikeluarkan melalui kentut berupa gas ataupun feses berupa kotoran. Itu akan kita bahas melalui proses-prosesnya. Nah, ini coba perhatikan, ini adalah organnya. Dari mulai mulut sampai anus ya. Coba kalian amati dulu organ-organnya. Nggak semua organ ya dalam sistem pencernaan itu berperan. Ini hanya beberapa aja, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Oke. Next ya. Nah, yang pertama mulut. Apa itu mulut? Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan manusia. Pertama kali makanan masuk melalui apa? Di mulut ada apa? Terus? Oke, gigi. Kalian punya gigi kah? Sejak kapan? Sejak kecil ya? Gigi ada berapa macam? 3, sebutkan. Geraham, betul? Taring ya? Seri, betul ya. Gigi geraham, taring, dan seri. Fungsinya untuk apa? Sama-sama untuk mengunyah makanan yang telah kalian makan. Ya, betul nggak, Ervan? Ya, makanan yang kalian makan itu dikunyah melalui gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk mencabik-cabik, mengoyak, dan gigi geraham untuk mengunyah. Setelah gigi itu ada lidah. Lidah juga berperan untuk meletakkan makanan yang kalian makan. Misalnya Saidah makan, pasti makannya masuk ke lidah juga ya. Dikunyah-kunyah, kemudian mengecap rasa. Ada berapa rasa dalam lidah? Sebutkan. Iya, yang paling pahit di mana? Di belakang, di ujung pangkal lidah. Yang paling manis? Di depan. Makanya kalian kalau jadi ditempelin manis, tapi kalau ke dalam pahit. Makanya kalau minum obat harus
Taruh di pangkal biar nggak kerasa sama-sama pahit biar gitu. Nah, air liur. Air liur tuh air ludah. Kalau bahasa sininya, bahasa Cirebonnya apa? Idu. Gitu. Eces bisa. Air liur juga sebagai pembantu pencernaan makanan melalui enzim. Dia itu ada enzim ya. Nah, enzim ini ada pencernaan secara kimiawi. Kalau yang gigi tadi secara mekanik. Jadi mekanik tuh kayak mesin di nyam gitu, digiling atau dikunyah. Kalau air liur itu diubah ya nanti ya makanan, misalkan amilum makanan itu mengandung, misalkan nasi mengandung mengandung karbohidrat, akan diubah menjadi zat gula. Ya, next. Ada yang tanyakan? Nanti ya. Oke, lanjut dulu kerongkongan. Setelah makan itu masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nanti ada lambung di sini. Oke, di kerongkongan itu makanan langsung turun selama 1 detik dengan ada gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas pada makanan. Ya, panjangnya kurang lebih 20 cm. Nama lain kerongkongan ingat, esophagus. Ya enggak, esophagus. Oke, next. Lambung. Lambung adalah makanan yang berasal dari kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung itu akan menghasilkan getah pencernaan. Getah tuh apa sih? Getah tuh berupa cairan. Apa cairan apa? Asam. Asam apa ya? Asam lambung atau nama lainnya HCl atau asam klorida Cl2. Nama kimia ya. Nanti kalian belajar kimia. Asam lambung atau HCl. Fungsinya apa sih asam lambung itu? Selain untuk mencerna makanan dalam lambung, juga dapat membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Misalnya kalian nih siapa ya? Ibrahim ya? Ini Ibrahim, kamu siapa? Ilham. Lupa cuci tangan makannya. Dia pakai tangan makannya, lupa cuci tangan. Terus dia nggak sakit perut kok bisa ya? Bukan kebal, tapi di lambung itu ada cairan asam lambung, dapat membunuh bakteri yang masuk bersama makanan yang Ilham makan. Betul sekali. Oke, next. Usus halus itu adalah makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Kemudian oleh usus halus makanan dicampur dengan getah pankreas. Tadi ya pankreas tuh ada dekat dengan lambung. Kemudian getah empedu, makanan kemudian diremas-remas dengan oleh usus ya. Oke, usus halus tuh ada perannya, peran penting. Ada yang tahu peran usus halus? Cung? Fungsi usus halus? Lupa? Belum tahu ya karena ini materi pertama. Oke, usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan, menyerap nutrisi yang kamu makan. Prabu tadi ulang ya. Prabu makan buah, diserap oleh usus halus. Sarinya diserap, kemudian terus kemana? Diedarkan ke darah. Ke darah nanti ke seluruh tubuh menjadi energi. Gitu. Next ya, biar nanti langsung lihat video nanti. Nah, ini usus besar. Usus besar adalah sambungan dari usus halus. Oke. Usus besar itu adalah tempat pembusukan sisa makanan. Tadi makanan yang diserapkan di usus halus, kemudian masuklah ke usus besar ini. Usus besar itu fungsinya untuk membusukkan makanan, ya, melalui bakteri, peran bakterinya. Ada yang tahu nama bakterinya? Udah baca? Bakteri apa? Ya, E. coli, betul, Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang berperan dalam membusukkan makanan dalam tubuh manusia. Itu sangat berperan penting karena itu sebagai istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Maksudnya gimana kok menguntungkan bakteri kok? Iya, bakteri menguntungkan manusia karena manusianya itu makanannya dibusukkan sisanya oleh bakteri, kemudian dibuang. Bakterinya untung gimana? Karena dia makan dari sisa makanan tersebut. Ya. Selain itu terjadi penyerapan air juga di usus besar. Jadi penyerapan air besar-besaran itu di usus besar. Makanya setelah itu akan menjadi feses ya namanya kotorannya. Itu feses akan bermuara di anus. Apa itu anus? Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan.
Fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa yang tadi, yang udah dibusukkan, udah dibentuk feses, kemudian siap dikeluarkan dalam bentuk feses. Tapi gimana kalau belum waktunya? Apakah langsung keluar? Tidak. Tidak. Ada penempatan sementara. Nih, di sini kan anus di sini. Ini adalah rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Jadi sebelum kalian mau membuangnya itu ada di sini. Di sini ada namanya apa ya? Otot ya di sini. Otot yang bekerja secara sadar atau tidak sadar. Sadar. Jadi sebelum waktunya tidak akan keluar gitu. Kalau tidak sadar kan nanti keluar semua. Itu bahaya. Oke, Ibu ingin menayangkan video dulu. Coba kalian amati. Jadi perjalanannya ada ya di sini ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas karena anak-anak dari mulut ya. Maaf. Setelah dari mulut, Belum masuk ya? Berarti ini dulu. Sebentar ya. Ini di kelas dulu. Ya. Nah, sebentar. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Kamar mandi. Ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari.
Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Oke. Cukup jelas ya videonya ya, dalam proses dari awal sampai akhir dalam proses pencernaan manusia. Sebelum lanjut ke diskusi, Ibu akan beri kesempatan untuk menanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Oh, ini dia. Oke, tadi ya. Sembelit, kenapa bisa sakit? Sembelit adalah salah satu penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Betul, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa kamu tanya sembelit? Oh, pernah sembelit. Kemarin, habis mukbang sih ya tadi ya. Oke, kenapa sembelit bisa sakit perutnya? Oke, selain perutnya juga keadaan BAB-nya keras ya. Nah, kenapa itu? Oke, gini, sembelit itu adalah suatu gangguan pada sistem pencernaan manusia yang menyebabkan BAB kita terasa keras untuk keluar, sehingga kita butuh tenaga untuk mengeluarkannya. Dan bahkan bisa ada yang berdarah, itu kalau parah ya, karena gesekan antara anus sama kotoran kita, feses. Nah, itu kenapa? Biasanya kalau sembelit terjadi itu karena kebanyakan feses itu, sisa makanan itu diserap berlebihan di usus besar. Jadi penyerapannya berlebihan tuh airnya, makanya si feses itu tadinya lunak menjadi kering. Terus lama nggak dikeluarkan, ditunda, ditahan-tahan. Biasanya terjadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, biasanya kurang cairan. Makanannya kamu kering-keringan ya, bisa jadi itu faktor kedua. Kurang sayur, kurang cairan buah itu bisa, karena makanan yang kalian makan itu berpengaruh dengan sistem tubuh kalian. Jadi kalau misalkan kurang serat atau kurang cairan, itu bisa berpengaruh dalam pengeluaran feses. Jadi seperti itu ya, Ogi ya. Nanti diperbaikin makanannya, cara makannya, atau enggak jangan ditunda cara BAB-nya. Ya, itu sembelit. Oke, untuk pertanyaan nanti setelah diskusi Ibu akan membagi kelompok berdasarkan asesmen kemarin. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 macam ya. Silakan. Ya. Oke. Mana tadi PPT-nya? Nah. Oke. Ibu akan bagi 3 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik kemarin. Ada yang kelompok wortel atau disebut kelompok visual. Ibu kelompok visual itu terjadi pada kelompok ini yang belakang karena berdasarkan kemarin, ya. Nanti kelompok lobak itu auditory visual, ya kelompok yang sebelah
kanan ibu, ya ini ya. Ini kelompok tomat, itu kinestetik karena banyak geraknya nih. Oke, kinestetik tomat. Oke, gimana caranya? Ya, ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Masing-masing kelompok mendapatkan satu LKPD ya. Nanti kalian beri nama kelompok kalian, nama-namanya, anggotanya. Oke, ya. Oke, nama kelompoknya diisi, jenis kelompoknya juga diisi di sini. Misalnya kelompok wortel gitu, terus namanya siapa bla 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 sampai 6. 5 sampai 6 orang, ini 6 ya, tapi pas ya. Oke, kemarin iya, oke pas. Kemudian nanti kalian diisi. Nanti seiring berjalannya waktu diisi ya. Ada gambar di sini, gambar sistem pencernaan yang sudah ditayangkan sama Ibu jelaskan. Sesuai nomor 1 apa, fungsinya apa, nomor 2 apa, fungsinya apa. Secara singkat tapi jelas gitu. Sesuai jawabannya. Jangan sampai singkat tapi salah, jangan ya. Oke, yang kedua sesuai dengan minat belajarnya Ibu akan bagi kelompok berdasarkan tadi minat belajar ya. Untuk yang wortel dulu ya. Untuk yang wortel nanti membuat poster ya. Poster melalui kertas ini. Mana sih ini? Kertas asturo. Boleh mau pakai warna merah atau warna putih, tapi kalau jelas mah warna putihnya ya, baliknya ya. Membuat poster tentang sistem pencernaan dengan memberi label. Jadi kalian gambar sesuai dengan organ-organnya dan diberi label keterangannya. Kalau di sini nanti yang jelas ya nanti ya, kan kalian suka gambar. Silakan. Kemudian untuk kelompok lobak auditor visual yang ini ya, kalian membuat cerita tentang alur sistem pencernaan makanan. Nah, kalian buat cerita perjalanan makanan sampai akhir, awal sampai akhir. Gimana? Sok dikembangkan dengan kosakata yang bervariasi. Ini gabungan ya. Silakan pakai ini. Sok dipegang. Nanti ada di kertas ini, Nok. Nah, boleh di kertas ini terus tempel di situ. Nanti Ibu taruh sini ya. Kemudian yang kelompok terakhir itu kelompok tomat kinestetik, membuat model sederhana ya. Model sederhana sistem pencernaan manusia. Ibu akan kasih kertas yang berisi gambar organ-organ ya. Ini Ibu, ini organnya masih ngacak. Kalian pilih sendiri organ yang termasuk sistem pencernaan manusia. Ibu ngacak ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, ada usus, tapi pilihlah yang sesuai dengan sistem pencernaan manusia. Kemudian kalian gunting dengan rapi, kemudian tempel di kertas karton ini, kemudian beri keterangan dan fungsinya. Oke, jelas? Ada yang tanyakan? Sambil berjalan ya, mungkin nanti silakan dikerjakan. Ini sok dipilih. Nanti kayak gini pakai ini. Oke, ya, sok dipilih yang pencernaan. Coba yang mana? Semua. Itu ya, satu. Oke. Ya, mulut. Oke, betul. Terus apa lagi? Jantung sistem pencernaan bukan? Ya, ya, nanti digunting ya ini ya. Kemudian usus, ya, usus halus, usus besar, anus. Nah, itu termasuk nggak termasuk? Itu kantong empedu. Nah, di sini. Oke. Coba dipisahkan yang tidak perlu mana? Oke. 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 Iya, sip. Nah, sekarang tugas kalian membuat model. Itu apa coba itu? Ginjal, perlu tidak? Tidak. Ditaruh di sini, ya. Taruh sini aja. Silakan kalian gunting dengan rapi. Kerjasama ya, nanti tempelkan ke kertas gitu. Jangan lupa diberi nama kelompoknya, kelompok wortel, kelompok tomat ya. Kemudian nama anggotanya siapa. Dipotongnya sesuai alur aja ini. Ini nggak usah. Ya. Oke, untuk kelompok ini dulu lobak. Paham ya bikin ceritanya gimana? Misalnya sebuah makanan masuk ke dalam mulut kalian melalui apa, bertemu dengan apa, kemudian habis itu kemana.
akan diapakan gitu tuh sampai nanti ke anus gitu. Coba kalian mengembangkan imajinasi kalian yang sesuai dengan minat belajar kalian ya. Kemudian yang terakhir ya kelompok ini wortel. Silakan buat poster tentang sistem pencernaan manusia nih seperti ini. Nanti dibuat di sini. Boleh pakai pensil dulu, nanti dirapikan dengan spidol atau pulpen ya. Nanti diberi label nih, misalkan 1 apa, 2 apa dan sebagainya. Fungsinya nanti di bawah atau di sampingnya. Silakan. Sok dibagi tugasnya, siapa yang menggambar, siapa yang mengisi ini, siapa yang mengisi fungsi. Silakan. Atau enggak dari sini ada nih gambarnya di buku teks ya, teks. Boleh. Sok silakan. Ya. Yuk. Paham ya? Ada yang pertanyaan? Oke, sok. Jangan malu-malu, ayo. Sini, Bu. Nah, ini bisa nanti teman-temannya mencari fungsi dari misalnya fungsi dari mulut di sini ada enggak? Nah, ya fungsinya ada apa aja? Mulut terdiri dari apa? Terus untuk apa? Ya, nanti ini di akhir kamu ini dulu aja, poster dulu aja. Ini juru tulisnya siapa? Juru tulisnya? Bain. Ya, Bain. Nanti kamu ini, yang lainnya membuat poster. Nanti berkeliling aja. Oke, paham? Ya, oke, Bu keliling ya. Sudah sampai mana progresnya? Coba gunting. Ya, gunting cuma 1. Ya. Mau ke belakang? Oh, silakan. Nah, kan sudah 1 tuh, silakan ditempel. Mau pakai lem atau pakai ini? Ini aja salah 1 aja. Mau lem. Maaf ininya di itu dulu, biar nggak bergulung. Ya. Coba pegang dong, pegang, bantu Ibu. Nah. Kita rapikan supaya tidak menggulung. Ini mengganggu nanti. Nanti disusun, digunting aja dulu semua sistem pencernaan. Ayo. Silakan ditempel. Tadi siapa yang bawa mulut? Ini dulu aja, ini dari awal. Nah, ya, ini diawasin dulu awal. Ya. Penghapus. Ibu penghapus. Sebentar ya. Ada kesulitan? Tidak ya. Nah, nanti Ibu contohkan nih. Oke. Yang besar. Enggak, yang besar aja nih, karena kepala. Ini kepalanya. Enggak harus mirip, yang penting bentuk ada organnya. Silakan lanjutkan. So, kamu tadi mana LKS-nya? Sok diisi sambil diisi, biar selesai. Ini apa? Ini mulut untuk apa? Ini untuk masuk silakan. Yang sambil bekerja sambil mengisi ya. Sudah ceritanya? Ya, lagi sok berpikir. Semangat ya. Habis itu apa? Coba Ibu lihat progresnya sampai mana. Oke. Ya. Misalkan pada suatu pagi, misalkan Al-Farabi memakan roti. Roti masuk melalui apa? Mulut. Dan di mulut bertemu apa roti itu? Bertemu gigi-gigi dan lidah. Nah, kemudian diapakan? Silakan dikembangkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, ini bikin cerita pokoknya kalian.
Sip, ayo. Yang penting jelas, paham kaliannya, terbaca organnya. Nih. Nomor 1 tulis aja 1. Ayo. Hah? Bukan gigi ini. Nah. Yuk, tulis 1. Wah, ini gambar apa? Tulis mulut. Situ. Mulut fungsinya untuk apa? Mengunyah tuh, mengunyah makanan, betul. Nah, diskusi kan, namanya diskusi. Kamu yang nulis, kamu yang berbicara, menyampaikan pendapat. Misalkan kamu pendapatnya tahu, tulis. Mulut untuk apa tadi? Mengunyah. Mengunyah apa? Mengunyah. Oke, betul. Mengunyah makanan. Kemudian nomor 2, tadi tuh apa? Ini tuh yang panjang apa namanya? Untuk apa? Oke, betul. Menghubungkan mulut dengan lambung. Tulis ya yang Prabu katakan ya. Ya, diskusinya. Ini sampai mana? Oke, nah ini juga sama. Nanti sambil ditempel, sambil berjalan LKPD-nya. Nah, mulutnya juga ditempel, nanti digunting dulu. Nanti di sini mulutnya. Nanti kan kamu bikin panah, tanda panah. Iya. Tanda panah ya. Iya. Ada yang punya gunting nggak? Nggak ada. Nggak bawa gunting lagi ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sambil menunggu ini yang lainnya ngisi LKPD. Sok, juru tulisnya siapa? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Yang kalian pahami dari Ibu jelaskan tadi dan penayangan video ditulis sesuai dengan soal yang ada di LKPD ya. Ini juga sama, nanti ada juru tulis LKPD-nya siapa? Faidah, oke betul. Iya, kerongkongan, terus untuk apa? Menghubungkan apa? Ini ke ini, menghubungkan mulut ke lambung. Organ yang menghubungkan apa ke apa. Iya, silakan semangat. Nanti ditempel ya sini Ibu bantu ininya biar gak gulung banget. Nah, nanti ditempel di sini kalau sudah ceritanya dari awal ya 1, 2, 3 sesuai urutan. Sok, silakan ditempel. Lambungnya mana? Awas jangan sampai nanti belabas ke sana. Muat nggak? Ya nggak apa-apa, udah keterlanjur mah. Coba. Mulut fungsinya untuk apa? Mulut? Mengunyah. Di mulut ada apa? Terus? Terus? Oke, sip. Fungsinya tahu ya? Iya, untuk mengunyah tadi. Fungsinya kerongkongan. Nanti pas setelah Ibu kerongkongan untuk apa tadi yang panjang? Menelan bisa ya, menelan. Kedua, menghubungkan apa ke apa? Oke, sip. Untuk menelan juga boleh. Kalau bisa untuk kerongkongan dikasih nama istilahnya ya, nama biologinya. Tadi apa? Bukan, esofagus, sip. Betul. Kerongkongan dalam kurung esofagus itu nama ilmiah. Pakai F. Iya. Coba. Nih lambung nih. Lambung itu adalah tempat mencernanya makanan. Ya. Di lambung ada cairan apa? Ditulis aja cairan. Untuk apa? Untuk membunuh siapa? Membunuh siapa? Membunuh bakteri ya. Gitu. Oke. Lambung mana lambung?
Sok silakan dikasih lem lambungnya kalau sudah. Iya. Berarti nyambung ke situ betul ya. Lanjutkan. Oh, nah ini nggak apa ya. Nah, pas dong. Berarti kita semua gini dong. Iya. Udah. Oh, gini nanti. Sok silakan. Tinggal lambung lagi. Sok. Sama mulut sih, mulutnya juga penting. Udah? Oke, silakan ditempel. Ada nggak itunya media lemnya? Kalau nggak ada pakai ini. Silakan. Coba. Mana ibu pengen baca dulu apa ya ceritanya? Oke, suatu pagi yang cerah. Oke, hangat, lembab. Siap. Oh, ini dibagi pemikirannya ya. Oke, beda-beda, nggak apa-apa. Asal nyambung nanti dengan cerita itunya. Nanti dibacakan di pas presentasi ya. Roti menunjukkan ke usus halus. Disinilah zat-zat gizi dari tubuh roti. Oke, sip, betul. Ini bahasanya sudah baik. Ya, nanti hasil ceritanya ditempel ke sini. Karena tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa. Nanti di sini, nah membentuk suatu warna. Nah, nanti ada yang belum selesai ini belum saya dah. Udah belum? Coba lihat, ibu lihat. Oke. Nah, nanti di sini. Nanti pesan moralnya, udah belum pesan moralnya? Pesan moralnya nanti dibuat ya. Sok siapa yang membuat? Nanti di sini pesan moralnya di sini. Kalau bisa pesan moral yang besar tulisannya agak besaran. Pesan moralnya. Nih, sok. Ini ditempel, mau pakai ini aja. Ibu minta double tip kelompok ini ya, karena nggak ada yang tidak membawanya. Contoh ya. Ya, ditunjukkan ke teman-teman ya. Jangan lupa nama kelompok nanti ditulis. Ya, karena ini item ya, pakai kata seorang lagi aja. Nanti jadi dua kan besar dilipat aja kelompoknya. Kelompok apa nih? Lobak. Siapa aja anggotanya? Sok tulis. Sok ini diurutin nok. Kamu potong, ibu yang tempelkan. Bebas. Bantu buka ininya, lemnya. Yang besar. Nah, iya. Oke. Ini bantu buka lemnya. Ini dulu buka dulu, Nok. Ini dulu. Di sini. Diurut ya. Naik lagi. Dikasih kalau bisa diberi nomor 1, 0, 2, 3 yang besar. 1 bulat dibuletin. Oke, yang dikasih lingkaran. Tutup. Nah, nomor 2. Oke, sip. Lanjutkan ya. Coba lihat KPD-nya. Ini anggotanya. Ini nah, kelompok apa nih? Tulis. Tulis. Syafira, belum ya? Nanti sekalian tulis nama ini kelompoknya. Gimana kelompok belakang? Wortel. Ayo. Ya. Sini Ibu. Nah, yang kamu sebelahnya dibeli keterangan.
Pakai spidol aja kalau bisa. Ada nggak spidolnya? Kasih keterangan. Mulut. Ayo. 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 Yang menggambar cepet. Karena ibu di waktu ya ini ya. Tidak boleh berlama-lama. Itu kurang spidol ya. Ya. 5 menit lagi. Nih. Double tip mana, Bu? Double tip. Oke. Ini aja. Lambung untuk mencerna siapa? Oke. Ya, gitu. Mana ususnya? Dibuka dulu ususnya. Mencerna. Sini. Guntingnya. Nah, untuk mulut nanti digunting yang rapi ya, jangan seperti ini. Ini kan sesuai lingkaran ininya. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Tuh. Kalau sobek. Nih, silakan ditempel. Pakai lem aja. Nah, sip. Silakan dikasih keterangan. Keterangannya pakai spidol ya, biar tebal ya. Keterangannya, ya. Ini apa dong? Ini usus kecil. Usus. Halo. Ini tuh. Ya. Rock and roll. Gimana? Ya? Sudah? Lanjutkan. Kasih garis. Ya, dikasih keterangan. Sok tulis mulut. Tulisan sendiri. Mulut. Yang bagus. Ini udah nggak apa-apa. Yang bagus. Yang rapi tulisannya Prabu. Sini, kamunya ke sini nggak apa-apa. Udah. Silakan tulis. Ayo, iya di sini. Di sini aja. Oke. Ya. Ya, oke. Terus ini dari sana. Ayo, teamworknya harus jalan kerja ini ya. Terus sampai sini. Maaf ya. Nah, sok ditulis. Kerongkongan. Sudah? Siap? Belum. Ayo segera. Tulis kerongkongan. Cepet. Oh, itu yang nulis. Sekarang aja daripada nunggu ini lama. Desain, ayo desain. Nanti kering duluan. Sudah, ini kelompok cerita. Bercerita. Maaf ini ya. Ini tutup biar nggak kering. Ditulis misalkan ini lambung. Tuh. Ini apa nih di sini? Apa? Mulut. Nah. Tulis di sini. Terusnya penjelasannya. Oh, ini buat sekalian. Ini nggak usah tau. Ini aja. Kan nggak dijelasin. Iya. Ini apa? Usus besar.
Tulis nama kelompoknya dong. Kecil juga. Terus halus. Ini apa? Kerongkongan. Iya. Bentar. Untuk memutuskan bidang makanan. Oh, tapi apa nama lain kerongkongan? Eso. Bagus. Wah. Sip. Oke, tulis kelompok tomat sini yang besar. Kelompok sini. Yang nulis. Udah, ini lagi mengisi LKPD. Sudah? Sudah. Pakai ini aja. Pakai ini aja nggak apa-apa. Moral itu di sini. Sini aja. Habis pisah di bawah. Sini ya. Nanti ibu ambil itunya. Sudah kalau gini. Udah jadi ya, tinggal dikasih nama identitas aja. Belum deh. Belum itu. Identitas kelompok. Ayo. Ayo. Kelompok ini gambarnya sudah ya, bentar lagi ya. Silakan. Silakan sok. Roti tawar. Roti tawar tuh yang suka itu loh. Iya, roti. Roti tawar bernama. Nanti dibacanya yang ini ya, yang di sini ya. Nanti kamu baca. Ya, sini ya. Sudah? Yang sudah siap coba kelompok mana? Kelompok tomat sudah, kelompok 3. Oke, Ibu sebentar, yang kelompok ini masih proses sebentar lagi ya. Iya. Kayak gini tau. Ya, nanti dijelasin di depan aja ya. Jelasin aja nggak. Ini tinggal badannya ya, Ibu bantu ya. Mana Pak spidolnya? Oke. Nanti ini jangan lupa keterangannya, ini juga. Kamu udah ya, sip. Iya. Mari tulis sama kamu ya. Nah, silakan nanti ditebalkan. Iya. Nah, ini berlekuk-lekuk emang keadaan usus halus itu. Silakan beri keterangannya. Kelompok ini udah. Ibu pinjam. Ibu. Silakan, ini itu mau mati. Yuk, cukup ya. Itu tinggal sedikit lagi. Oke. Karena waktunya sudah habis, Ibu coba pengen kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Biar tidak tegang, biar tidak capek. Oke, tegang kayaknya ini habis mengerjakan sesuatu. Ya, berdiri dulu. Kita ice breaking ya. Oke. Ikutin Ibu. Kalian kalau jika tepuk 1, itu 1 kali tepuk. Tepuk 2, 2 kali. 3, 3 kali. 4-nya. Oke, siap ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
konsentrasi. Oke, sebelum perayaan untuk presentasi, Ibu kalian ingin menunjukkan tepuk velocity dulu ya. Oke, Ibu kasih contoh dulu, kalian terapkan. Contohnya, hu ha hu ha hu ha hu ha. Well, gitu ya. Berapa kali wow-nya? Oke, coba kalian ikut bareng-bareng ya sama Ibu ya. 1, 2, 3. Ha ha. Well, oke, lagi. 1 kali lagi yang kompak dong. Ya. 1, 2, 3. Ha ha. Well, oke, sip. Terima kasih, duduk kembali. Sudah selesai ya, Ibu lihat progresnya sudah hampir selesai. Ya, beberapa. Iya. Setelah ini Ibu akan kalian mempresentasikan hasil kerja karya kalian di depan. Ya, Ibu acak ya. Ibu ingin dari kelompok lobak dulu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, kelompok lobak. Oke, silakan. Siapa yang mau juru baca ya, silakan itu dulu. Baris dulu. Yang rapi. Silakan perkenalkan kelompok diri kalian. Nah, geser lagi, jangan jauh-jauhan. Nggak apa-apa sih. Kak Ida sini coba. Oke, sip, silakan. Alfarogi, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok lobak yang Beranggota. perkenalkan nama saya Muhammad Muhammadi. Oke. Hawa. Syafira. Salma Azizia. Saidatul Jana. Oke, akan apa? Kami akan mempresentasikan perjalanan sebuah roti yang melalui sistem pencernaan manusia. Oke, silakan. Dibacakan oleh Ogi ya. Silakan bacakan. Pada suatu pagi yang cerah, sepotong roti bernama Sudah Singgah maju lagi. masuk ke dalam mulut seseorang anak bernama Rizky. Oke, Rizky. Terus? Kata si roti, wow, tempat pertama ini hangat dan lembab. Kata roti. Di sana ia bertemu dengan kuat yang segera mengunyahnya kecil-kecil, lalu datang air liur yang membantu melunakkannya. Setelah itu roti meluncur turun melalui kerongkongan seperti meluncur Dah. kerongkongan. Kemudian katanya, nah, perjalanannya belum selesai. Dia masuk ke lambung tempat yang gelap dan penuh dengan cairan asap. Tempat ini seperti pabrik penghancur. Roti pun berubah menjadi bermakanan oleh asap masuk dan enzim. Kemudian roti masukkan ke halus. Disinilah zat-zat gizi dari tubuh yang diserap roti oleh distributor dan dikirim ke seluruh tubuh lewat darah. Akhirnya aku bisa membantu tubuh Rizky dan tumbuh dan bergerak. Seluruh roti kotor. Sisa-sisa tubuh roti yang tidak terpakai dibawa ke usus kita, lalu dibuang keluar lewat adus sebagai pasir. Seorang roti itu selesai, tapi ia senang karena sudah menjalankan tugasnya. Tugasnya adalah memberi energi tubuh Rizky. Iya, kayak gitu. Betul. Udah? Oke, pesan moralnya apa ya? Coba dibacakan oleh ini ada di sini pesan moralnya tadi dibuat oleh Rizky ya. Sok, yang keras. Tubuh pesan moralnya adalah tubuh manusia adalah mesin yang hebat. Setiap makanan yang kita makan mengalami perjalanan panjang dan menampilkan di dalam sistem pencernaan untuk menjadi energi bagi tubuh kita. Oke, ada yang tanyakan tidak? Cukup ya, ini adalah sebuah cerita perjalanan roti dari awal masuk mulut sampai keluar lagi dari tubuh manusia. Ya, sangat unik ya. Ini ada cerita yang dibuat oleh kelompok lobak. Oke, ada pesan moralnya tadi, tubuh manusia adalah sebuah mesin yang hebat. Ya.
karena dapat mencerna makanan dan dapat mengeluarkan sisanya. Terima kasih kelompok 2 atau kelompok lobak. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu pengen kelompok pertama dulu. Ini mati ya? Sebentar. Ya. Oke, kelompok wortel, silakan maju. Oke, silakan perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, Ervan, Ibrahim. Oke, akan apa? Ya. Kami akan mempresentasikan Hasil. foto dari tempat pencernaan dengan Oke, ini adalah poster kelompok wortel. Jadi ada kreativitas menggambar kelompok wortel. Silakan dijelaskan ada apa aja dalam sistem pencernaan makanan. pertama mulut Oke. untuk pengunyah makanan. Oke, untuk pengunyah, betul. Ada ke depan? Kedua kerongkongan Oke, kerongkongan untuk apa? menyampaikan makanan. Hah? Ya, makanan melalui. Oke, betul. Lambung untuk apa? Lambung mengolah makanan. Oke, terus Salur untuk apa? menyerap sari-sari makanan Ya, lanjut. dan usus besar untuk membuatkan makanan dari sisa makanan menjadi Oke. aset. Oke. Kemudian? Anus Ya. hubungan kotoran. Oke, betul. Ya, itu adalah fungsi yang jelas dan singkat dipresentasikan oleh kelompok wortel ya. Betul ya, ini urutannya ya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Oke, tutup, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok dari tomat. Silakan maju. Nggak nyala ya? Di tengah-tengah sini nggak ada cahaya proyektornya kok. Ya, silakan 2 orang pegangin, pegangin. Nah, yang presentasi siapa? Baik. Ya, baik. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tomat akan presentasikan Kamu sini, tukar. Nah, ya, dipegang bawahnya. Presentasikan tentang model tentang model sederhana sederhana sistem. sistem pencernaan tubuh. Ya. Oke, dilihat ini sangat jelas ya, berwarna dan urut. Coba jelaskan bagian-bagian beserta fungsinya. Ya, pertama dari Mulut. ada apa mulut? Mulut untuk menyenangkan Ya. lidah dan hidung. Oke, ya, lanjut. Kedua ada kerongkongan atau esofagus Ya. untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oke, lanjut. Ketiga ada lambung untuk mencerna makanan. Oke, betul, lanjut. Keempat ada usus halus Ya, biar kelihatan ya. untuk menyerap nutrisi makanan. Ya, lanjut.
Yang kelima ada usus besar untuk membusukkan sisa makanan. Ya, dan yang terakhir ada. Yang terakhir ada anus untuk membuang kotoran atau Ya, kotor. ini gambar detailnya ya, coba nih. Nah, karena yang terakhir anus tidak terlihat. Nah, anus adalah bagian muara terakhir dalam sistem pencernaan manusia. Oke, silakan ada yang tanyakan. Cukup? Oke, cukup jelas ya. Ya, silakan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Sudah dipresentasikan semua hasil kerja kalian. Ibu evaluasi ya, tadi cukup baik, cuman kurang lantang dalam penyampaian hasil karya kalian. Oke, tadi udah betul, ada beberapa fungsi dari sistem pencernaan makanan, ada terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, itu adalah masing-masing memiliki peran tersendiri dalam sistem pencernaan. Ya. Oke, udah baik tadi, presentasinya hebat. Coba tepuk velocity lagi. 1, 2, 3, tepuk velocity. Wow. Oke. Ada yang ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup kesimpulan? Sip. Bentar, ada nggak kedengeran ya? Bentar, ulang. Kenapa orang makan tersedak? Oke, kenapa orang makan bisa tersedak? Apa penyebabnya? Makan sambil ngobrol, betul. Ada lagi? Makan sambil tertawa. Makan sambil tertawa, iya. Kenapa sih beda? Oke, sangat beda ya. Nah, Ibu pinjam ya posternya ya. Perhatikan. Bedakan kerongkongan dengan tenggorokan. Yang depan itu adalah tenggorokan, yang belakang itu kerongkongan. Ketika kalian makan sambil ngobrol atau tertawa, itu ada katup di atas leher ini, faring ini. Katup ketika kalian mau ngobrol dan tertawa itu akan terbuka. Jadi udara masuk melalui tenggorokan. Makanya kalian kalau keselak tuh makanannya masuk ke tenggorokan. Gini, makanya keselak batuk gitu. Kalau makan yang benar itu tidak berbicara, tidak tertawa, sehingga katup itu akan menutup saluran napas dan masuk ke kerongkongan bagian belakangnya. Nah, makanya garis kerongkongan itu di belakang, tenggorokan di depan. Depan adalah tenggorokan jalur nafas, betul. Kerongkongan jalur makanan, sip. Oke, berpikir kritis itu hebat. Kenapa bisa keselak sih? Ya, oke, sip, sudah. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Kalau pipis caranya di mana ya? Nah, pipis. Nah, itu adalah sistem ekskresi nanti kalau pipis. Pipis beda, pipis diekspresikan melalui ginjal. Nah, nanti di bab selanjutnya ya. Ya, oke. Kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini adalah, coba ada yang mau bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Berani? Ayo. Ayo, berani. Ogi ya, Ibu tunjuk ya. Silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari Berdiri, ini, ayo berdiri. kesimpulan pembelajaran ini, tubuh itu seperti kita. Kadang kalau misalkan dipaksa itu tidak kuat dan tubuhnya akan sakit. Jadi jangan paksakan tubuh kita untuk bekerja keras, karena kita sendiri pun kadang malas. Oke, apa aja fungsi, bukan fungsi, apa aja urutan sistem pencernaan manusia? Dan urutan sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Semua itu bagiannya terdiri dari sistem pencernaan yang paling dibantu satu sama lain dan berbasis. Oke, baik, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Alfa Ragi udah berani menyampaikan kesimpulan. Ibu tambahkan ya, kesimpulan hari ini adalah kalian sudah mampu menyebutkan sistem pencernaan makanan dengan baik dan benar, dimulai dari mulut, fungsinya untuk mengunyah, kemudian untuk kerongkongan, fungsinya untuk mengalirkan makanan ke lambung, kemudian untuk lambung mencerna makanan dan membunuh bakteri karena ada HCl di sana, kemudian lanjut ke usus halus untuk menyerap sisa-sisa makanan, kemudian usus besar untuk membusukkan makanan, dan kemudian di anus adalah pembuangan kotoran. Ya,
Semua itu terjadi secara mekanik dan kimiawi, saling berkesinambungan. Mekanik itu melalui tadi mesin berupa gigi, kemudian kalau kimiawi melalui enzim. Enzim bukan hanya di mulut ya, enzim itu ada juga di lambung dan di usus. Tadi udah dijelaskan sama video. Enzim itu ada enzim renin, pepsin, ada lipase. Nah, itu nanti akan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum penutup Ibu akan minta refleksi dulu ya sebelum pembelajaran. Refleksikan pembelajaran Ibu, bagaimana, apakah menyenangkan, apakah apa yang kalian sulitkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan ditulis dalam bentuk emoji, ditulis nama panggilan aja di ujung, kemudian bikin emoji. Ya, atau enggak emoji dikasih di itu. Ya. Dikasih keterangan, sangat paham atau kesulitannya apa, tulis kalau ada kesulitan. Sangat menyenangkan, mudah dipahami, atau kesulitannya saya sulit memahami bagian apa. Silakan ditulis namanya ya, nama panggilan aja di ujung sini, ujung pojok kanan. Nanti kalau sudah, nanti ditempel di depan papan tulis ya. Kalau sudah, sebentar ya. Satu orang satu, silakan. Alfarogi, Faisal. Tadi Pak Sepidol mana? Sudah, silakan kalau sudah tempelkan di sini. Ya. Oke, sip. Emoji mau bentuk senyum, ketawa, atau mata lope, atau sedih. Iya. Sesuai dengan suasana kalian mengerti atau tidak dalam pelajaran hari ini. Bukan suasana galau ya. Berbeda itu nanti di luar pelajaran. Nanti kalau sudah tempelkan, ya sini kalau sudah boleh. Nanti duduk dulu, jangan keluar dulu nanti. Ya, silakan. Oke, sip. Ya, Ibu luruskan ya. Ya, kalau sudah boleh. Perempuan, silakan. Gak apa-apa, tempelkan aja. Ya, yang sudah? Udah belum? Belum? Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau bahagia? Nanti dipoto dulu, mau dipoto. Nanti dipoto dulu ya. Ya, silakan tempelkan. Yang sudah? Bebas di mana aja, tapi di bawah ini tulisan ini. Mau jatuh. Kamu balik. Wah, kamunya di apa? Ikutin. Nggak bisa nempel. Yaudah. Sudah? Yang nggak bisa nempel Ibu taruh atas. Sini. Sip. Sudah semua? Oke, jatuh. Oke, di ujung pembelajaran
nanti akan pembelajaran selanjutnya akan mengenai materi enzim dan sebagainya, enzim pencernaan ya, dan gangguan sistem pencernaan manusia yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tahu doanya? Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fadkhul ilayya inda hajat. Oke. Sekian dari pemaparan materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.